berbeda, mengakui kelemahan, saling mengakui, saling menghargai, menghormati. Yang kurang kita mengisi. Itu pengakuan itu sama nasib yang sama. Kami sedang dibantu. Musuh kami sama kolonial. Tujuan kami sama performa. Jangan baku tipu. Rendah diri, rendah hati dan minta Tuhan campur tangan. Leluhur ada bersama kami. Tidak ada alasan. Ini air sudah di batang leher. Pemekaran ini dia bawa pendatang banyak dari luar sampai sekarang. Militer juga banyak. Kami mau tenggelam. Kami mau punah. Baru tuh banggakan apa? Harus bersatu. Itu alat paksa untuk membuat kita bersatu. Itu adalah situasi real di tanah air terakhir. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersatu untuk selamatkan yang tersisa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya. Yang pertama itu bahwa kita sudah 64 tahun dalam up and down, naik turun dan suka luka dan para perjuangan, sehingga satu hal yang perlu mendasari perjuangan kita adalah kita harus jujur terhadap diri kita, jujur terhadap perjuangan. Kita tidak boleh eksploitasi perjuangan ini. Kita punya kepentingan, tapi harus ada hiburan. Yang kedua, sepakat menasih bahwa kita harus saling mengakui. Kita harus saling mengakui untuk mencapai tujuan yang atau mengakhiri penderitaan ini. Tujuan revolusi artinya kolonisme, imperialisme, kapitalisme dengan militeristik harus diakhiri di tanah Papua. Amin. Saya pikir terima kasih. Baik, tanggal 6 besok itu hari ulang tahun United Liberation Movement for West Papua, ULMP yang ke-11. Jadi hanya satu hal, bisakah tanggal 6 itu kita duduk bersama-sama bikin ibadah Natal? Bisakah? Bisa. Oke. Tempatnya di mana? Ini Buktar ada, ini ada, ULMP ada, dua ULMP ini. Undang rakyat kita sama-sama kita lakukan Natal sama-sama. Saja closing. Luar biasa, ini semangatnya luar biasa. Saya pikir ada undangan ya yang sudah dibacakan untuk ulang tahun. Ini akan ibadah bersama di mana nanti dijelaskan ke rakyat supaya kita duduk sama-sama di situ. Di Aula Stakin Sentani, jadi semua diundang untuk ibadah bersama sebagai wujud dari persatuan kita. Hari ini kita sudah dengarkan bersama bagaimana pandangan dari antropologi, sejarah, kemudian dasar dan juga dasar dan fondasi yang kuat bagaimana perjuangan ini diletakkan sesuai dengan budaya atau filosofi hidup dari bangsa Melanesia. Kita juga sudah dengarkan bagaimana perlawanan dari sayap kiri. Artinya kita sudah dapat gambaran untuk terus berjuang teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih untuk pembicara-pembicara kita yang luar biasa, tokoh-tokoh yang luar biasa untuk mempersatukan perbedaan ini sangat susah. Tetapi di momen 64 tahun Manifesto West Papua, semua bisa datang. Itu wujud dari yang seperti tadi Tuan Manase bilang, kita butuh kerendahan hati untuk duduk sama-sama untuk melihat bagaimana penindasan yang dialami oleh rakyat. Terima kasih untuk kehadiran dari bapak-bapak semuanya. Telah taruh badan juga, pasang badan untuk rakyat Papua bahwa kami ada bersama-sama seperti itu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran kita semua di sore hari.
Teman-teman semua, Bapak Ibu rakyat Papua yang sudah hadir, demikian sesi talk show kita di malam hari ini. Terima kasih untuk diskusi yang hangat, tetapi juga syahdu menyatukan kita semua di tempat ini. Terima kasih. Langsung saja kami persilakan kepada wartawan yang hadir di Yang di belakang sana kamu, yang di belakang sana. Hampir dengan kita dengan proses kasusnya yang diambil sebelumnya, maka konsekuensinya itu dimanfaatkan yang begitu banyak negara provinsi di dunia, kemudian juga apa itu begitu dua yang satu tanpa partisipasi MLC dan PLC. Kami di posisi tidak berdua kami pertemuan untuk kami bisa lihat ke belakang. Kami sudah dimulai dan bagaimana cara kami apakah untuk mulai lagi, coba bersatu lagi, coba kembali ke kendali mula. Itu kenapa dari aku meminta saya akan dibahas kepada yang tadi dan semua ini sudah menjadi sesuatu Papua Barat. Kami berlumpur, kami menurunkan pada hari ini kami beberapa hari ini tengah hari ini menurunkan kami jual kami yang bukan kami jadi bangsa terbuang. Karena hari ini kami katakan tidak dan tidak, kami bersatu. Terima kasih dan selamat kami bersatu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kepada bangsa Indonesia, bangsa penjajah Indonesia, bahwa sejak 61 melalui Trikora itu ada penjajahan di atas tanah Papua sampai dengan saat ini 1 Desember 2025. Ini bukti bahwa kalian adalah bangsa penjajah. Ada penjajahan di zaman yang modern ini. Bangsa Indonesia juga melanggar konstitusinya. Undang-Undang Dasar alinea preambul, alinea pertama tentang hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Bagaimana Presiden Prabowo menyatakan bahwa mereka berdiri untuk Palestina, kemerdekaan bangsa Palestina. Terus bagaimana dengan bangsa Papua yang sedang Anda jajah?
Ini sudah 64 tahun, situasi yang sangat panjang, penjajahan bangsa Indonesia di atas tanah Papua. Anda pandang pembangunan, tapi orang Papua memandang itu penjajahan. Jadi kami sebagai bangsa yang bermartabat, kami mengharapkan ada solusi-solusi yang bermartabat juga. Hak-hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri itu adalah hak yang fundamental, tidak bisa dihapuskan atau ditawar-menawar. Hak itu yang selama 64 tahun kami bangsa Papua eksis mempertahankan sampai sekarang. Hak itu juga harus diketahui oleh bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia. Kami meminta dukungan solidaritas masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional tetap berdiri untuk kemanusiaan bagi bangsa Papua. Itu harapan kami. Tetap solid, apa yang bisa rakyat bangsa Papua menolong, membantu kami, kita terbuka untuk itu. Kita kerjasama untuk suatu nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal. Demikian. Saya kembalikan. Terima kasih untuk KNPB yang sudah memediasi 1 Desember ini. Ini momen yang penting sekali dan ini sejarah yang kita buat dalam proses rekonsiliasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di perayaan Manifesto Politik Bangsa Papua yang ke-64 tahun 1 Desember 2025, saya mau menyampaikan kepada bangsa Indonesia bahwa yang pertama, kekerasan di tanah Papua akibat konflik ideologi Papua Merdeka dan ideologi Pancasila. Ideologi ini tidak bisa akan berakhir kecuali Papua Merdeka. Artinya bahwa militer yang didatangkan dari Jakarta ke tanah Papua tidak akan menyelesaikan konflik yang ada atau tidak bisa menghancurkan TPNPB atau TPNOPM di tanah Papua. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada pemerintah Indonesia bahwa keputusan Melanesa Square Group bahwa Indonesia di 2026, keputusan Forum Pasifik Selatan September 2025 ini, 2026 Indonesia wajib mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menginvestigasi 64 tahun pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Bahwa benar apakah terjadi pelanggaran HAM. Papua Nugini hari ini sudah hampir 10 juta. West Papua 2.300.000 penduduk. Ada something wrong, ada yang salah di West Papua. Bukan hanya pelanggaran HAM, HIV/AIDS hari ini tertinggi di tanah Papua. Dan program-program slow motion genocide lainnya. Oleh karena itu, Komisi HAM Tinggi PBB melalui keputusan Komisi Pasifik dapat disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintahan Prabowo Subianto. Karena orang Papua menuju slow motion genocide, gerak lambat pemusnahan etnis bangsa Melanesia, orang West Papua. Oleh karena itu perlu intervensi internasional, perlu intervensi kemanusiaan, bila perlu intervensi militer. Kalau bisa terjadi Kosovo diselesaikan dengan cara militer, kenapa West Papua tidak? West Papua adalah bangsa manusia. Kalau Prabowo seperti tadi dari Tuan Menase bahwa Prabowo mendukung Palestina,
Papua juga punya hak. Ialah sebuah bangsa dari 7 wilayah adat yang punya national rights, hak kebangsaan untuk menentukan nasibnya sendiri, yang digagalkan oleh PPRA 1969. Dari 1025 penduduk, hanya 400 orang asli Papua, 600 adalah non Papua. Dan ini status politik yang kami terus perjuangkan, itu harus segera diakhiri. Dengan 64 tahun ini, kiranya intervensi internasional turun atas tanah Papua untuk mengakhiri. Ketika Timor Leste merdeka, kita tidak pernah dengar pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Papua merdeka dan kami tidak akan dengar pelanggaran HAM. Demikian prosesnya. Baik, saya bicara semuanya bagus. Apa yang Edison dia bicara, intervensi. Tapi kita mendesak untuk Komisi Tinggi HAM PBB untuk izinkan Indonesia, tapi Indonesia tidak izinkan. Memang bangsa ini kekebalan hukum, kepala batu memang. Jadi itu yang perlu memang apa yang Edison sampaikan. Memang kami jompo hari ini dan sambutan luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih Tuan Edison dan Menase, apa yang disampaikan itu benar. Saya hanya untuk sampaikan Jenderal dan Prabowo dan Jenderal Saul Bomai untuk saya bicara tentang sangkut paut dengan 2030 NKRI bubar ya. Jadi itu yang saya akan bicara. Bagaimana konco kalau kau bicara sebelum jadi presiden kau katakan bahwa 2030 NKRI bubar. Nah, sekarang kau sudah jadi presiden hari ini. Itu berapa tahun? Kayak itu dengan jari 4 tahun. Kapan kasih bubar itu Prabowo orang Jawa berurusan. Apakah orang Jawa bentuk negara Islam atau syariat Islam? Karena dulu saya sama-sama penjara di tahanan politik itu Tapol Jawa, Komando Jihad, Laskar Jihad, Mati Said dan Edison Waromi ada di sini di depan saya. Bagaimana orang bentuk negara dan syariat Islam menghapuskan Pancasila itu ya Prabowo urus itu. Yang campur tangan untuk Papua ini bisa dari baik-baik ini. Kalau Papua tidak bilang untuk pengacau, kami berjuang untuk manusianya, untuk menilai terbaik. Maka hari ini saya juga teruji untuk sekarang 64 tahun ini, ya tanggung jawab masalah yang untuk pelanggaran HAM yang terburuk terjadi itu lebih-lebih dan UNTEA menerapkan status politik 163 sampai PPRA dilaksanakan, dan juga dengan Amerika, Belanda, Indonesia ini tanggung jawab mereka. Kalau tidak ada kekebalan hukum dunia ini, mereka ini harus diseret ke pengadilan Mahkamah HAM Internasional dan ICJ atau apa nih Justice dan apa nih International Court Justice kriminal itu. Jadi ini mereka harus memang diseret. Itu baru benar. Kalau Edison dibilang intervensi itu benar. Kita sudah ajukan politiknya memang proses dekolonisasi, intervensi tawaran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam merdeka. One people, one soul. Terima kasih. Wah. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman dan juga media yang sudah meliput closing statement dari mental yang buruk, yaitu kami mengundang orang lain dari mediator. Mereka datang mendikte kami. Sementara kami sendiri tahu kami yang bikin masalah dan kami yang tahu cara menyelesaikan masalah.